Pernah tidak kamu sadar kalau ada satu topik yang tadinya kita anggap menjijikan, tabu, atau setidaknya tidak pantas dibicarakan di meja makan. Tapi begitu kita jadi orang tua, topik itu malah jadi obrolan paling seru? Hahaha, aku tahu persis arah pembicaraan ini. Pasti soal kotoran kan? Tepat sekali, BE bayi. Aneh banget rasanya. Dulu boro-boro mau bahas tekstur atau warna kotoran, melihatnya saja sudah mual. Tapi sekarang, rasanya seperti melihat ramalan cuaca atau laporan saham harian. Kita menganalisisnya dengan sangat serius. Betul, dan itu sebenarnya sangat wajar. Bahkan bisa dibilang itu insting bertahan hidup orang tua baru. Soalnya, bayi kan belum bisa bicara. Mereka belum bisa bilang, "Ma, perutku sakit," atau "Pa, aku makannya kekenyangan." Jadi, popok itu satu-satunya laporan tertulis yang mereka berikan ke kita tentang apa yang terjadi di dalam tubuh mungil mereka. Laporan tertulis, saya suka istilah itu. Tapi masalahnya, laporannya seringkali membingungkan. Warnanya berubah-ubah, teksturnya aneh, frekuensinya juga tidak menentu. Banyak orang tua baru yang panik setengah mati hanya karena melihat warna yang sedikit berbeda dari kemarin. Sebenarnya, apa sih definisi normal itu dalam dunia perpopokan bayi? Nah, ini kuncinya. Kata normal pada bayi itu spektrumnya sangat luas. Jauh lebih luas daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa BAB cair 5 kali sehari, itu jelas diare. Tapi kalau bayi baru lahir, itu bisa jadi rutinitas harian yang sehat. Kita harus mulai dari hari pertama kehidupan, fase yang sering bikin orang tua kaget. Mekonium, Ah ya, si aspal hitam itu. benar, aspal. Warnanya hitam legam, lengket seperti lem atau tar, dan susah sekali dibersihkan. Itu sebenarnya bukan sisa susu, melainkan tumpukan sel kulit, cairan ketuban, dan lendir yang tertelan bayi selama di dalam kandungan. Itu tanda kalau ususnya mulai bekerja. Justru, kalau mekonium ini tidak keluar dalam 24 jam pertama, dokter malah akan khawatir. Jadi, hitam di awal itu justru lampu hijau ya, tanda sistem pencernaannya online. Tapi setelah fase aspal itu lewat, barulah drama yang sebenarnya dimulai. Perubahan warnanya bisa drastis sekali. Betul. Setelah mekonium habis, kotoran akan berubah kehijauan, lalu akhirnya menjadi warna yang lebih permanen tergantung asupannya. Disinilah percabangan besar terjadi. Bayi ASI, eksklusif versus bayi susu formula, SUFOR. Ini dua dunia yang berbeda. Oke, mari kita bedah satu persatu. Bayi ASI dulu. Apa yang harus diharapkan orang tua? Bayi ASI itu hasil karyanya unik. Warnanya biasanya kuning cerah, kadang kuning keemasan atau oranye. Teksturnya encer, kadang berbuih sedikit, dan ciri khasnya. Ada butiran-butiran kecil seperti biji wijen atau mustard. Baunya pun tidak terlalu menyengat. Kadang malah sedikit asam seperti yogurt atau ragi. Tunggu, butiran biji itu sering bikin panik loh. Banyak yang mengira itu tanda pencernaannya tidak sempurna atau diare. Padahal itu sangat normal. Itu cuma lemak susu yang tidak terurai sempurna sabun pencernaan, dan itu wajar. Yang menarik dari bayi ASI adalah efisiensinya. ASI itu nutrisinya diserap nyaris sempurna oleh tubuh bayi. Sisa ampasnya sedikit. Makanya, jangan kaget kalau ada bayi ASI yang tidak BAB selama 7 hari, bahkan 10 hari. Tapi dia tetap ceria dan perutnya tidak keras. Ini poin penting, karena logika orang dewasa kan tidak BAB 3 hari sembelit. Tapi ternyata untuk bayi ASI, seminggu libur BAB itu bisa jadi tanda efisiensi penyerapan ya. Tepat sekali. Selama bayinya tidak rewel, kentutnya lancar, dan kotoran saat keluar nanti tetap lunak, itu bukan sembelit. Itu hanya karena tidak ada sampah yang perlu dibuang. Tapi ini beda ceritanya dengan bayi sufor. Nah, kalau tim susu formula, laporannya seperti apa? Kalau sufor, pencernaannya sedikit lebih berat. Hasilnya biasanya lebih padat, mirip selai kacang atau pasta. Warnanya lebih ke coklat muda atau coklat tua, jarang yang kuning cerah. Dan baunya, ya, lebih mendekati bau kotoran orang dewasa. Hahaha, lebih berkarakter ya baunya. Sangat berkarakter.
Dan karena sufor tidak terserap seefisien SI, sisa ampasnya lebih banyak. Jadi bayi sufor biasanya harus BAB setiap hari. Kalau mereka tidak BAB lebih dari 2 hari dan kotorannya keras seperti kerikil, itu baru tanda peringatan sembelit. Oke, jadi kita sudah punya gambaran tentang tekstur dan warna dasar. Kuning, coklat, berbiji, pasta itu semua aman. Tapi kapan orang tua harus benar-benar menyalakan alarm bahaya? Kapan kita harus berhenti googling dan langsung lari ke dokter? Kita bisa pakai prinsip lampu lalu lintas, tapi warnanya agak beda. Ada 3 warna bendera merah yang harus diwaspadai. Merah, putih, dan hitam. Sambambapau. Oh, tidak hitam tidak setelah membuat samekonium lewat. Merah jelas darah, itu pasti menakutkan. Ya, merah segar bisa berarti ada luka di anus karena mengejan terlalu keras. Atau alergi protein susu sapi yang bikin ususnya iritasi. Ini harus dicek. Kedua, warna putih atau abu-abu pucat seperti dempul. Ini sangat berbahaya. Putih, kenapa putih berbahaya? Bukannya itu terlihat bersih. Justru itu masalahnya. Warna kuning atau coklat pada kotoran itu berasal dari cairan empedu yang diproduksi hati. Kalau kotorannya putih pucat, artinya cairan empedu tidak sampai ke usus. Ini bisa jadi tanda gangguan hati atau penyumbatan saluran empedu yang serius. Ini kondisi darurat medis. Wow, oke. Putih itu tanda bahaya besar. Tadi kamu sebut hitam juga. Bukannya di awal tadi dibilang hitam itu normal. Hitam itu normal hanya di 2-3 hari pertama, mekonium. Kalau bayi sudah berusia 2 minggu atau sebulan, dan tiba-tiba kotorannya hitam lagi seperti aspal, itu bisa jadi tanda pendarahan di saluran pencernaan bagian atas, misalnya lambung. Darah yang sudah dicerna akan berubah jadi hitam. Jadi, hitam di luar masa newborn itu bukan kabar baik. Penjelasan yang sangat gamblang. Jadi spektrum warna hijau, kuning, coklat itu aman. Tapi merah, putih, atau hitam adalah sinyal ke dokter. Bagaimana dengan warna hijau? Sering banget orang tua melihat warna hijau lumut, lalu ada mitos katanya bayinya masuk angin atau kedinginan. Hahaha, mitos masuk angin itu memang legendaris. Sebenarnya, warna hijau itu sering kali karena makanan ibunya, kalau ASI, banyak sayuran hijau, atau bayinya mengonsumsi sufor yang tinggi zat besi. Tapi ada juga kasus di mana hijau dan berbusa itu tanda for milk imbalance. For milk imbalance, istilah apa lagi itu? Itu kondisi di mana bayi terlalu banyak minum. ASI bagian depan, yang encer dan tinggi gula selaktosa. Tapi kurang dapat ASI bagian belakang, yang kental dan tinggi lemak. Akibatnya pencernaannya ngebut, laktosanya bikin fermentasi di usus, jadilah kotorannya hijau, berbusa, dan meledak-ledak. Solusinya simpel, susui sampai 1 payudara kosong dulu sebelum pindah ke yang lain. Luar biasa ya, dari sekadar melihat warna di popok, kita bisa tahu strategi menyusui ibunya sudah pas atau belum. Ini membawa kita ke pemikiran yang lebih dalam. Sebenarnya, obsesi kita terhadap BAB bayi ini mencerminkan sesuatu yang lebih besar tentang peran orang tua, tidak sih? Sangat. Ini bukan cuma soal kesehatan fisik, ini soal kontrol. Menjadi orang tua baru itu penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah kita sudah melakukan hal yang benar. Saat kita melihat popok yang bagus, rasanya seperti dapat nilai A di rapor. Ada validasi bahwa, oke, anakku tumbuh, organnya bekerja, aku memberinya makan dengan benar. Benar juga, ada rasa lega yang aneh saat melihat popok penuh. Tapi di sisi lain, ini juga sumber kecemasan modern. Dengan adanya aplikasi pencatat bayi di smartphone, kita jadi terobsesi dengan data. Loh, kok hari ini cuma 3 kali, kemarin 5 kali. Padahal bayinya santai-santai saja main. Betul, kita sering terjebak melihat data, bukan melihat bayinya. Padahal aturan emas dalam kesehatan anak itu, treat the patient, not the diaper. Lihat anaknya. Kalau dia aktif, berat badannya naik sesuai kurva, pipisnya sering, tanda tidak dehidrasi, dan tidak kesakitan, maka variasi aneh di popok itu biasanya bukan masalah besar. Tubuh manusia, bahkan yang sekecil bayi, itu sangat adaptif dan pintar.
Treat the patient, not the diaper. Itu kutipan yang harus ditempel di dinding kamar bayi. Jangan sampai kita stres sendiri menganalisis gradasi warna kuning, sementara bayinya malah senyum-senyum melihat kita mengaduk-aduk popoknya. Hahaha, persis. Bayangkan kalau bayi bisa mikir, kenapa sih raksasa-raksasa ini hobi banget ngeliatin kotoranku? Tapi ya, itulah cinta orang tua. Bentuk perhatian paling purba. Kita membersihkan kotoran mereka bukan karena terpaksa, tapi karena kita ingin memastikan mereka baik-baik saja. Dan proses ini juga mengajarkan kita untuk peka. Kita belajar bahasa nonverbal. Kita belajar bahwa normal itu tidak tunggal. Normalnya hari ini belum tentu sama dengan normalnya bulan depan saat mereka mulai makan padat, MPASI. Oh, empati. Itu babak baru lagi. Nanti akan ada potongan wortel utuh, warna naga merah, dan bau yang, sudahlah, kita simpan horor itu untuk episode lain saja. Hahaha, setuju. Biarkan para pendengar menikmati masa-masa wangi ASI ini dulu sebelum negara api menyerang lewat MPASI. Intinya, untuk para orang tua di luar sana, percayalah pada insting kalian. Popok memang petunjuk penting, tapi senyum dan kenyamanan bayi kalian adalah indikator yang jauh lebih akurat. Jangan ragu ke dokter kalau ada tanda merah, putih, atau hitam. Tapi selebihnya, relax. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Pesan yang sangat menenangkan. Jadi lain kali saat Anda mengganti popok di jam 3 pagi dengan mata setengah terpejam, ingatlah bahwa Anda sedang melakukan inspeksi kualitas terpenting bagi kehidupan si kecil. Terima kasih sudah berbagi wawasan yang mendalam dan beraroma ini. Sama-sama. Senang bisa membedah misteri di balik popok bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita mungkin akan membahas kenapa bayi suka sekali begadang saat orang tuanya ingin tidur. Selamat mengasuh.